Kan harusnya kalau ada surat palsu harusnya segera diproses, bukan di konten. Benar. Dan ini pemalsukan surat itu hal yang besar banget loh, bukan hal yang kecil. Kenapa cuman jadi konten saja tapi tidak diproseskan? Malah saya yang dijelekin, saya yang pergi ke pengadilan. So tidak ada hal-hal, makinlah banyak hal-hal terjadi kalau ini jadi konsumsi publik. Makanya kemarin saya suruh pengacara aku kasih tahu di video dan diceritain apa yang fitnah dan apa yang benar. Dan setelah ini setelah udah keluar keputusan dari pengadilan baru kita bicara. Tapi makin lama banyak fitnah. Lihat sekarang kita jualan pun paling banyak itu orang di sini bukan untuk kekerjaan, tapi bagaimana kita bisa menjatuhkan mental kita. Panas kan, stres kan? Wallahi tidak panas, wallahi tidak stres sama sekali. Aku malah kemarin pun bilang semua dunia ini yang ngomong-ngomong itu ada di dalam HP. Luar dari HP semua baik-baik. Kita gak main HP juga terlalu banyak. Kita sibuk dengan hidup. Kita setiap hari makan yang enak, kita jalan shopping, belajar. Gak ada masalah dalam hidup kita, gak ada yang panas, gak ada yang rugi itu 2 nyawa yang kecil, bukan kalian. Oke, bukan yang orang lain. Kalian hanya penonton, tapi yang rugi itu anak. Cair 30 juta, itu 30 juta uang saya, bukan uang orang lain. Saya yang transfer per bulanan anak-anak. Kalau itu dikembalikan katanya gak butuh nafkah dari kamu. Itu 30 juta uang saya yang saya transfer untuk anak-anak, bukan uang dari orang lain. Katanya gak butuh uang dari bapaknya. Ya kalau gak butuh nanti kita minta ke pengadilan. Oke, saya sebagai ayah mau tanggung jawab. Saya mau nafkahi anak-anak, saya mau menjaga sekolah mereka, kesehatan mereka. Udah, itu semua urus di pengadilan, nggak perlu di sosial media. Rame ya, karena curhat. Kalau curhat, tadi penontonnya 1.000 loh, sekarang 4,2 ribu. Karena ini pun berapa anehnya, lihat. Kita ditanya-tanya, nanti kita jawab, nanti rekam video, terus atas video kita, atas pertanyaan sendiri kalian, jawaban kita akan bahas. Kalau kita tidak jawab salah atau jawab salah. Surat nikah ditunjukin. Oke, kita tunjukin surat nikah ya. Kalau kalian pengen banget lihat surat nikah yang sah, oke, bukan yang tidak sah. Dan kalau kalian tidak tahu, saya kasih tahu kalian, orang luar yang udah nikah di negaranya duluan dan bukan nikah di Indonesia duluan, mereka tidak akan dapat buku nikah. Dan ini kalian juga baru tahu. Kami juga baru tahu yang udah lama proses. So kalian mungkin bisa cari tahu di Google kenapa sampai sekarang kita belum dapat buku nikah, karena kita pertama nikah di Pakistan, bukan di sini. Makanya sampai sekarang kita udah proses semua selesai, kita tidak dapat buku nikah. Oke, saya cari. Kalian minta surat nikah saya ya. Saya sama Via. Sebenarnya sih yang ajukan surat nikah itu aku umur 29 sayang. 29. Kita barangan, aku dan Usman ya. Kita berdua barangan pergi, tapi kita tidak pernah publish karena menurutku itu masalah pribadi kita ya. Ini nikah sertifikat yang udah ambil dari kedutaan Indonesia. Nah, ini kedutaan ini surat Indonesia, itu bapaknya, lihat fotonya siapa? Elvia sama Kasih Lahi kan? Nah, ini lihat fotonya siapa? Ini Usmani Lahi kan? Nah, ini dari kemana? Kedutaan Indonesia. So, ya Allah, search aja ya, nanti surat apa? Edit kan anjay itu. Itulah kalian anjay. Gak akan bisa. Gak akan. Ini aja lihat. Satu kemana? So, udah sampai sekarang kayaknya udah kita jawab semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi. Semoga semuanya berdamai dan selesai cepat, karena tidak baik rumah tangga kita yang pernah kita berjalankan menjadi konsumsi publik kalau bukan keuntungan pribadi. Saya punya keluarga sekarang, keluarga baru. Saya sangat bahagia. Saya mau bahagiakan diri sendiri. Oke? Nggak bahagiain istri, diri sendiri aja. Diri sendiri. Kalau aku bahagia, kamu pasti bahagia lah. Kamu gak bakal lihat aku bahagia kan? So, kita punya jalan sekarang masing-masing. Semoga masalah ini bukan diupload di sosmed, tapi diselesaikan di tempat yang benar. Oke, bukan untuk... Tunggu, ini pembahasan resepsi. Kapan resepsi di Aceh? Oke, ini aku jawab ya. Kita lagi berusaha ya. Karena rencana kita itu kita mau ke India. Kita mau pre-wedding di Taj Mahal. Oke, setelah pre-wedding di Taj Mahal kita akan resepsi di Aceh juga. Oke.
Karena resepsi Usman pun di Pakistan itu semuanya saya yang atur. Setelah dia udah selesai di sini, baru kita urus ke kita punya juga. So satu persatu. Saya sendiri urus semua itu gak bisa. Satu persatu, apalagi dream wedding via itu bukan dream wedding biasa-biasa. Dia mau baju dari Pakistan yang butuh 3 bulan untuk jahitkan. Itu aja kita belum order. Oke, dari desainer yang terkenal di Pakistan. So insyaallah doain kita secepatnya bisa. Yang lagi kita selesaikan masalah-masalah ini dulu. Oke, habis itu kita pre-wedding di Pakistan dan doain langsung. ya, semoga dimudahkan sayang. Kalian yang penasaran kenapa aku nggak buat acara, ya karena itu baju buat acaranya aja itu 3 bulan. Nah, bukan kita sewa ya, kita bukan beli. sewa, aku beli ya. Jadi itu 3 bulan penjahitannya, dibuatnya itu 3 bulan. Belum lagi preweddingnya di India. Preweddingnya itu karena dia paspor Pakistan kan sekarang agak susah. So nanti kita lagi gitu. berusaha untuk visa juga ke Iya. India. Karena Pakistan sama India lagi masalah lagi, susah dapat visa. So insyaallah rencananya kita dalam 4-5 bulan pre-wedding di India. Habis Amin. itu insyaallah kita acara Doain di dimudahkan. Aceh. Ya, sebelum via hamil, sebelum kelahiran kita udah bikin acara. Takutnya nanti acara sekalian ini acara anak juga kan, akikahan anak kayak mana tuh? Aku pegang bayi. Jangan dulu ya, Iya. nanti dulu karena kemarin udah terus hilang dia nggak apa-apa. Nah, Belum insyaallah. rezeki. So, saya juga berterima kasih untuk hari ini yang kalian udah join live. Terima kasih kalian semuanya. Dia minta ayah enggak lah, makanya kami cari duit nih sekarang, nggak minta sama orang tua masing-masing. Tapi tetap butuh uang ya. Karena baju dia itu yang mimpian dia itu harus benar-benar disesuaikan. Dan mahar aku tuh tinggi. Nah, itu maharnya aja belum bicara aku. Makanya dia pusing nih ya kan. Karena mahar aku tinggi ya kan, aku orang Aceh kan, orang Aceh pasti tahu mahal orang Aceh itu tinggi ya. Tinggi sekali dan Rambut tidak katanya. mau nego. Oke, rambut ini kalau kalian belum tahu, ini saya pernah tanam di Turki dan ini bukan bayar siapa-siapa, ini Oh, kita jangan mereka kerjasama. bahas yang 30 Agustus. Klarifikasi, itu 30. typo. Apa? Yang di surat ini kan pernah kamu spill terus kan typo suratnya. Orang kedutaan. Oh, itu udah typo. benar, itu udah benarin. Itu udah banyak typo dalam hidupku. Kemarin di pengadilan aja typo yang ayah aku meninggal dunia itu, baru aku marah sama pengacaranya kenapa banyak bisa typo. Kata dia karena kita di sistem ada draft, ya draft itu Copy kita paste copy gitu. pasta sampai ada 1-2 Oh, pantesan surat kita juga typo kayak gitu. Masalah yang typo juga bukan surat kami aja, surat Usman sama Ina juga typo. surat Mereka dan kami baru baca, typo rupanya gitu kan, kita nggak mungkin bawa lagi ke Pakistan untuk revisinya udah, lagi. tapi udah benerin Udah kita di benar. sini. Ada yang lagi guys, daripada nanti kalian bully-bully kita, rambut. Oke, rambut ini aku kerjasama bersama klinik yang di Turki, oke, dan ini tidak ada membayaran, makanya kita tidak perlu bicara rambut karena ini. Ini rambut siapa maksudnya? Nah ini lihat, nih, ini ambil rambut aku dari belakang, ya tanam di depan. Mana ada begini loh, hal-hal seperti ini very common sekali. Kita bisa cari tahu di Google, apakah rambut orang lain kita bisa tanam di kepala gak? Ini hal-hal yang biasa loh. Ya mungkin kita benci sama orang, terus kita bisa membawa, tapi apakah kita bisa tanam rambut orang lain? Itu jadi penyakit. Itu harus DNA kita sendiri, kulit kita sendiri yang tanam di depan. Iya. Ya, so banyak lah. Makanya aku bilang hal yang mana kita harus bicara. Banyak banget udah fitnah di social media yang kalau satu-satu dibahas pun nggak ada selesainya. Makanya yang hal satu-satunya itu untuk selesai masalah, kalau mereka punya masalah, aku udah kasih tahu pengacaranya, bertemu, selesaikan. Kalau ada ambil, kalau gak ambil ya gak ambil. Bagaimana selesaikan masalah dan move on. 2 tahun kalau kita tidak bisa selesaikan masalah, berarti kita sengaja masalah ini jadi ada barang berapa terjual ini saya? Masya Allah, tabarakallah ya. Coba lihat hari ini. Nah, ini kita Masya Allah tabarakallah 123 juta ya. Nah, mungkin lumayan rezeki Bumil ini. Semoga Bumil cepat-cepat. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit. Alisnya asli. Walaupun sedikit, tapi alhamdulillah kita Ya. tetap bersyukur, kerja keras dia sendiri. Oke, semoga rezeki dia juga lancar. Dia punya cita-cita sendiri. Kalau Via tidak kerja, dia pusing di apartemen. Dia 1 hari pun tidak bisa duduk tanpa pekerjaan. Dia harus ada pekerjaan, kalau gak dia berdemudan. Stres. Makanya kita, alhamdulillah kita berdua kerja keras.
untuk maju. Oke, habis itu bentar lagi kita mau buka brand-brand kita sendiri. Masya Allah, kita mau buka produk dari Saudi. Otang Erik. Lihat ya. Kan habis ya, banyak kali. Gak ada habis. Otang Erik itu apa 1 juta loh. Erik itu 4 tahun loh bantuin semua konten endorsement. Segitu banyak uang aku kasih Erik itu uang jajan aja. Kalau 1 juta 2 juta kita bicara di social media itu malu, tahu gak? Erik itu 4 tahun bantuin dia loh. 4 tahun bantuin untuk syuting jadi cameraman. Erik itu asisten aku pertama saat aku udah berumah tangga sampai sekarang udah 4-5 tahun dia barengan aku. Bagaimana Erik jadi bully, Ina jadi bahan bully, Usman jadi, Novita jadi, habis itu siapa lagi membawa Via jadi, ibu aku jadi, ayahku Suleman, Asib Ali. Ini semua dunia yang terdekat aku dibawa-bawa untuk jadi bahan bully. Bayangin loh, mulainya dari siapa? Asib, Usman, Ina, Novita, habis itu Asib, habis itu siapa? Via sekarang, Zebi, teman aku dari Pakistan yang di Purwakarta. Semuanya orang terdekat aku membawakan untuk jadi bahan membuli biar apa? Orang-orang semua kita kena mental jauh, gak ada. So, hal-hal seperti ini kalau ada masalah bicara, jangan upload di sosmed. Gak baik kalau dari sana upload, di sini kita yang ke upload juga, dari sana upload lagi. Capek, udah 2 tahun gak selesai, makin 5 tahun aja gak selesai, dan aku tidak mau bahas lagi. Aku punya sekarang keluarga sendiri, aku mau fokus ke keluarga aku juga. Oke. So tolonglah please ya, kalian juga semoga bantu menyelesaikan masalah, bukan untuk memanjangkan. Tidak baik juga. Udah 2 tahun, kalian juga bosan kan? Berapa maharnya kak? Jangan kasih tahu. Mampus aku. Nanti jadi bahan. Hal itu menurutku gak perlu dibicara. Nanti saat kita nikah, nanti kalian lihat aja ya berapa maharnya. Insya Allah semampu saya bisa kasih, dan yang tidak merendahkan dia tidak itu memberatkan kamu. Memberatkan aku. Insya Allah tidak memberatkan. Saya berusaha juga untuk cari semuanya. Ya. Oke. Udah, kayaknya kita udah setengah jam ngomong. Yang lagi rekam live ini pun HP-nya nge-lag nanti. Ini pakai filter, saya ngeliat tuh makeup aku udah aku hapus. Masya Allah, muka dia udah sembuh. Sebelum dia ke Pakistan, muka dia breakout banget, berjerawatan. Tapi alhamdulillah setelah nikah langsung sembuh. Ubat pernikahan. Ya. Udah nyicil? Enggak, kita langsung bayar di muka. Gak perlu nyicil. Mana Via mau nyicil? Langsung di muka ya Dano. Gak bisa nyicil utang? Gak bisa kredit. Gak bisa. Oke, udah guys, kita sekarang bisa pulang karena kita mau pulang dari sini rumahnya 2 jam ya. So kalau kalian ada kata lagi yang kalian mau tanyakan, kita dengan senang hati kita akan jawab. Oke, tidak ada marah, tidak ada yang membawa emosi, tidak ada niat untuk jatuhkan juga dan membuli. Dengan niat baik kita akan meluruskan saja. Filter di mana kak? Ini ya, ini filter. Ini filter ya. Ini tanpa filter. Oke. Berarti belum nikah. Sudah kita nikah kak, tapi kita belum resepsi. Ya, insya Allah bentar lagi kita resepsi juga. Sudah nikah secara sah, tapi kita insya Allah resepsi juga bentar lagi. Biar kalian senang lihat kami resepsi. Insya Allah biar kalian senang, karena resepsi Via itu resepsi mimpian, estetik, bukan acara terbuka, tapi di dekat laut. Acaranya lihat, bayangin dekat laut. Apa itu? Intimate wedding, di mana cuma ada 100 orang. Gimana? Coba jelaskan. Ya, dream wedding aku itu, aku pengen nikah outdoor dekat laut ya kan. Terus tamunya cuma 100 sampai 200 orang aja. Itu orang-orang keluarga-keluarga dan teman-teman aja. Terus acaranya itu dari sore sampai malam, udah itu aja. Aku nggak buat acara seperti pesta rakyat. Menikah hak meher nikah siri udah. Sekarang ada 2 hak meher loh. Aku juga baru tahu. So hak meher nikah siri udah, nanti yang mahar besar itu nanti saat kita bikin resepsi insyaallah. Oke. Itu lebih besar insyaallah. Semoga kalian mau tahu apa lagi? Rezekinya lancar. Amin. Biar bisa nikahin aku. Amin. Nikah udah resepsinya. Udah berhenti di SS. Udah. Iya, aku nggak dikasih kerja lagi sama Akas. Aku mau dia temanin aku, oke, temanin kerjaan aku.
sekarang karena kita lagi berusaha banyak kerjaan juga. Aku punya offline pun ada usaha yang saya tidak pernah publish juga. Nah, habis itu online beberapa produk-produk yang kita lagi buka itu buat dia juga kerjaan. So saya nanti satu saat rencananya saya mau mundurkan dari social media. So dia fokus kerjaan online, saya fokus offline. So saya kerjaan offline juga. Aku sebenarnya sih sangat capek dari social media. Cuman ya alhamdulillah lah Allah mengkuatkan semuanya. Kapan hamil? Belum rencana. Kakak tahu penontonnya berapa? Iya. 6.000. Iya. Kalau masalah seperti ini pastilah banyak orang langsung gabung. Ditunggu-tunggu ini. Kalau gak ada guys cerita lain boleh saya pulang karena rumahnya spill bulu mata udah tadi. Dari pagi itulah kerja kalian. Dari pagi saat kita jualan kalian nanya Tarik hidung katanya. Nih ya. Tarik hidung. Ini patah hidung apa? Nah, enggak ada yang. Nih ya. Sama istri pertama belum selesai, gak mungkin itu cuma bahan sosial media saja. Saya 2021 udah cerai, udah punya akta cerai juga, gak mungkin itu, gak bisa. Saya nikahnya sama Fanny itu 2022. Oke, saya sudah cerai, punya akta cerai dari istri pertama itu 2021. Nah, itu pun makanya banyak kali kita mau bicara tapi tidak perlu dibicara juga. Banyak itu hal yang difitnahkan hal yang tahu jadi konsumsi publik dan namanya tidak baik dan benar ya. Ini ya, aku menunjukkan aja. Itu lihat. 14 Desember 2021 ya. 14 Desember 2021 saya sudah keluar akta cerai dan baru saya 2022 saya pernah nikah. Tapi kenapa hal-hal seperti ini membawa untuk konsumsi publik yang sebenarnya sih tidak benar dan fitnah? Udah edit, semuanya edit. Kalau edit itu bisa laporin loh. Jadi intinya gini Janu, kalau orang yang mencintai kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Tapi kalau orang yang membenci kita, mau kita menjelaskan segimanapun dia tidak akan tetap. Ya makanya kalau aku itu orangnya kalau berasa salah aku selalu minta maaf. Oke, kalau saya berasa benar aku mending diam atau menjelaskan 1-2 kali. Habis itu terserah aja. Ya, sekarang DNA itu insyaallah akan kita lagi saat proses mengajukan isbat di pengadilan untuk anak-anak. Itu adalah semua proses hukum yang bukan negara saya, tapi itu semua proses hukum di negara Indonesia yang dilakukan sama orang-orang sini, bukan yang saya bisa main-main di negara orang. Kalau saya salah harus langsung diproses, malah lebih gampang aku diproses karena saya orang luar. Tapi kalau itu cuma hal-hal untuk menjatuhkan, oke, itu tidak benar. Terus selanjutnya siapa bang? Alfi Abdullah. Karena nanti lagi kita bikin acara nikah. Tetap 7.000 penonton. Wow, langsung dicekot ya. Masukkan lagi etalase lagi. Kita mau jualan lagi ya kalau penontonnya udah banyak. Dari pagi jualan loh. Udah capek sebenarnya sih dari pagi baca-baca komen. Tapi ya untuk menjelaskan aja kalau ada kita salah dari pagi kata-kata atau dari yang kita jelaskan, saya minta maaf ya. Kita tidak ada niat untuk menjatuhkan, tapi kita meluruskan saja hal-hal yang lagi ada di sosial media yang bukan dari saya, tapi dari orang lain yang di sana. Ditunggu istri selanjutnya itu akan via ilahi. Nggak ada lagi. Terakhir. Amin. Terakhir, pas. Semoga Akas menjadi jodoh terakhir aku. Amin. Dan aku menjadi jodoh terakhir Akas. Nggak ada lagi yang Amin. namanya korban selanjutnya, istri selanjutnya, atau apalah selanjutnya gitu kan. Semoga apapun yang udah terjadi di masa lalu Akas ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Tetap semangat Kak Shelfia. Terima kasih banyak. Jadi kalian sebagai fans atau netizen lah kita bilang, kenapa harus ada DNA test? Kayaknya kita perlu cek di Google atau ChatGPT aja bisa kasih tahu kalau kita mengajukan isbat cerai. Oke, di pengadilan dan kita bilang saya mau mengakui saya punya 2 anak dari nikah siri, harus dibuktikan. Nah, sedangkan saya tidak ada di dalam surat apapun namanya saya sebagai ayah. Sedangkan saya tidak ada hak atas apapun.
Makanya itu adalah proses hukum di mana saya buktikan ini beneran anak saya. Kalau tidak membuktikan berarti besok-besok siapa aja bisa bilang ini anak saya harus atas nama saya. Tidak bisa. So hukumnya itu adalah membuktikan beneran itu anak kita atau tidak. Kalau udah terbukti baru itu kita bisa wajib sebagai laki-laki harus kasih tanggung jawab terhadap anak-anak itu. Kapankah resepsinya? Insya Allah doain secepatnya, karena saat saya bilang ke Via, kita mau bikin resepsi, kata dari dia kalau kamu mau nikah resepsi bikin di kampung aku pakai uang sendiri, jangan minta uang dari bapak, karena Usman nikah itu pakai uang bapak. So dia tidak mau, aku juga masih tergantung keluarga, masih pakai uang bapak. So dia suruh aku kerja pakai uang sendiri untuk dia jualan. untuk ini. So sekarang kita lagi kejar-kejar nih. Sekarang mungkin aku masih tergantung orang tua dari dulu, karena aku anak pertama dari dulu dimanjain sama keluarga. Nah untungnya alhamdulillah dapat istri yang tidak mau aku tergantung keluarga. Aku harus jualan, harus kerja keras biar aku bisa memenuhi semua kemauan istriku. Ya pokoknya intinya terima kasih yang udah selalu mendukung kita, yang selalu mensupport kita, dan terima kasih yang udah order untuk hari ini dari kemarin ya kan. Semoga kalian semua mudah rezeki, sehat selalu dan tetap menyebarkan kebaikan, komen-komentar yang positif. Saya mau kalau kalian sayang sama kita, sayang sama sebelah orang juga, pasti kan kalian sayang ya. Gak ada yang benci sepenuhnya sana dan sini. Menyelesaikan masalahnya demi dua anak ya. Tidak perlu mempanjangkan masalah kalau bisa selesai dengan baik. Mungkin kalau saya tidak mau selesaikan dengan baik, baru bisalah kita membawa ke hal-hal seperti ini di sosial media. Tapi kalau dari sini kita udah bilang apapun ada masalahnya, kalau kamu berasa, kemarin pun mediator bilang kalau kamu berasa ada yang dirugikan, kamu bisa minta rugian kamu di sini dan selesaikan berdamai. Tidak mau. Dan aku mau dari kalian juga, kalau bisa kalian juga komentar seperti itu untuk support. Kalau bisa kah berdamai, selesaikan masalah demi anak-anak, biar semua orang hidup tenang. Ya kita di sini ini sebenarnya sih kadang terganggu. Via juga terganggu karena dia baru datang di sini di hidup saya, tiba-tiba banyak masalah membawa fisik, kebulian yang tidak salah apa-apa. Dulu sebelum aku dia sama sekali tidak pernah kena masalah. Cuman sekarang gara-gara nikah sama aku permasalahan seperti ini. So tolong ya, tetap kalian juga menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah daripada bikin masalah ini jadi makin besar yang tidak membaik untuk dicontohkan di sosial media juga. Nggak ada yang menyindir, saya nggak ada yang menyindir. Itu hanya asumsi kalian yang mengira aku menyindir sebelah sana. Aku tidak menyindir sama sekali. Emang dia punya masalah sama sebelah sana? Nggak ada. Emang saya pribadi tidak kenal, tidak pernah bertemu dengan beliau secara langsung, tidak. Dan itu adalah masa lalu pasangan saya yang sekarang, dan baik buruknya itu ya itu bukan urusan saya, itu urusannya Akas pribadi untuk menyelesaikan masalah dia dengan masa lalunya dia itu. Nah saya sebagai pasangan dia yang sekarang, saya hanya bisa mensupport Akas agar ia bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan baik gitu kan, tanpa menyakiti kedua belah pihak gitu. Nah itu tujuan kita. Kalau ada yang berasa sakiti, jangan sampai terulang lagi. Jadi itu yang mengiring opini menyindir itu netizen yang pro ke sebelah sana, yang mengatakan kita nyindir lah segala macam gitu. Padahal ya namanya konten apapun yang saya buat sekarang, apapun yang saya ngomong, saya jualan pun saya dikatakan saya ngikut-ngikut gitu kan. Jadi kayak semua yang saya lakukan, yang kami lakukan sekarang itu serba salah. Jadi jatuhnya itu kayak kami tuh menyindir ke sebelah sana atau apapun lah itu kan yang kalian maksudkan gitu. Jadi maksud aku tuh kalian sebagai netizen yang menonton selalu semua permasalahan ini, tolong berkomentar yang baik, yang lebih bijaksana lah kita sebagai netizen gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan sekarang di dunia, ketikan kita apapun itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya kan. Mau kita salah, kami ini salah, atau siapapun yang salah, itu semua ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi nggak perlu kita sekarang menjadi hakim, menjudge semua orang gitu kan. Karena penilaian kalian itu hanya akan Allah yang balas semua satu-satu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita boleh pulang. Udah jam 12 karena nanti besok kita nanti live lagi. Masalah ini aja lanjut terus. So kalau kalian ada yang mau tanya kenapa diragukan, itu tadi udah jelaskan. Kalau kakak terlambat masuk di live, maaf ya.
Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa dinanya. Kita mau pulang. Kita lagi ini daerah mana Kak? 7.000 lebih. Iya Kak. 8.000 penontonnya. Daerah mana ini? Di Cikupa. Hah? Cikupa. Citra Raya juga. Citra Raya dari sini 1-2 jam ya tempat kita. So bentar lagi insyaallah saya dan Kenapa Pia. bisa keguguran? Oh ya, itu ceritanya coba ceritain. Ceritain.